Desa Kalisumur dahulu tenang dan damai. Dikelilingi hutan bambu, sungai kecil mengalir seperti alunan musik alam, dan suara burung selalu terdengar setiap pagi. Tapi itu dulu. Dalam 2 minggu terakhir, suasana desa berubah. Anak-anak sulit tidur karena mimpi buruk. Ternak mendadak lenyap dari kandang tanpa bekas. Dan malam-malam, terdengar suara geraman serta dentuman langkah hewan besar di atap rumah warga. Cerita mulai menyebar. Konon seekor babi hitam besar sering terlihat berlari di jalan desa saat malam. Tubuhnya sebesar kambing, matanya merah, dan mengeluarkan suara seperti manusia tertawa. Ada yang bilang itu babi ngepet. Ada pula yang bilang itu makhluk pesugihan. Ketua desa, Pak Darsan, akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia menulis surat kepada Kyai Maruf, seorang tokoh agama dari daerah seberang yang dikenal sebagai pemburu ilmu hitam dan pesugihan. Dulu ia tinggal di pesantren kecil di lereng gunung, mengobati orang kerasukan dan membongkar perjanjian setan. Ia juga dikenal tak takut berhadapan dengan makhluk tak kasat mata. 3 hari kemudian, Kyai Maruf datang. Ia turun dari kol tua, mengenakan sorban putih pudar dan jubah lusuh. Di tangannya ada tongkat kayu yang tampak biasa, tapi katanya tongkat itu pernah digunakan untuk mengusir makhluk dari laut selatan. Saya mencium bau pesugihan dari jauh, ucap Kyai Maruf dengan suara dalam dan pelan. Tatapan matanya tajam seperti menembus dada orang. Malam itu, warga berkumpul di langgar. Kyai Maruf mulai membaca ayat-ayat ruqyah dari sebuah kitab kecil bersampul kulit. Suasana langgar menjadi sunyi, sampai tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Dari luar, terdengar suara kaki berlari, berat dan berisik. Lalu suara tertawa lirih, menggema mengelilingi langgar. Itu bukan suara jin biasa, bisik Kyai Maruf. Itu makhluk pesugihan kelas tinggi, babi ngepet kuno, yang biasanya hanya muncul kalau ada perjanjian darah. Warga mulai resah. Beberapa ingin pulang, tapi Kyai Maruf menghentikan mereka. Ia menancapkan tongkatnya ke lantai kayu langgar. Suara dentumnya keras, seperti batu jatuh ke dalam sumur. Mulai malam ini, saya bermalam di sini, tapi saya minta satu hal. Siapa di antara kalian yang menerima kekayaan tiba-tiba? Karena makhluk ini tidak datang sendiri. Ia dipanggil. Sunyi, tak ada yang menjawab. Tapi dari sudut ruangan, seorang anak kecil, Dani, menunjuk ke arah rumah Pak Carik, bendahara desa. Aku lihat babi itu masuk rumah Pak Carik semalam. Kyai, dia jalan pelan, terus masuk lewat pintu belakang. Warga saling berpandangan. Pak Carik memang mendadak kaya dalam 2 bulan terakhir. Mobil baru, ternak banyak, dan renovasi rumah besar-besaran. Tapi siapa sangka ia terlibat. Pagi harinya, Kyai Maruf memutuskan datang langsung ke rumah Pak Carik. Rumah itu besar dan mencolok, sangat kontras dengan rumah warga lainnya. Halamannya bersih tanpa daun jatuh sedikit pun. Pagar besi menjulang, dicat hitam mengkilap. Tapi yang paling aneh, tak ada suara dari dalam rumah. Tidak ada ayam, tidak ada manusia. Hening, seperti rumah kosong. Pak Carik menyambut di depan pintu dengan senyum kaku. Matanya sembab. Di belakangnya, istrinya berdiri seperti patung, menatap Kyai Maruf tanpa berkedip. Wajahnya pucat, matanya sayu, seolah tak tidur berhari-hari. Silakan masuk, Kyai. Mau teh atau kopi? Suara Pak Carik bergetar. Saya tidak datang untuk minum. Saya ingin tahu, apakah Anda pernah melakukan sesuatu di luar nalar manusia? Pak Carik tertawa kaku. Saya hanya bekerja, Kyai. Rezeki datang dari kerja keras. Kyai Maruf melangkah masuk. Di dalam rumah, hawa dingin menusuk. Bau menyengat tercium samar,
seperti campuran daging busuk dan dupa. "Saya ingin melihat dapur Anda," ucap Kiai Maruf tiba-tiba. Pak Carik terkejut. "Dapur? Kiai? Kenapa ke dapur?" "Karena makhluk itu selalu menyimpan jejak di tempat panas. Dapur menyimpan api." Dengan enggan, Pak Carik mengantar Kiai Maruf ke dapur. Di sana, tungku tua tampak tidak digunakan lagi, tapi di bawah tungku terlihat lingkaran arang yang membentuk simbol aneh. Ada bekas darah kering di ujung lingkaran. "Allahu Akbar." Kiai Maruf membaca ayat kursi. Saat itu juga, dinding dapur bergetar. Dari kolong lantai, terdengar suara erangan pelan, seperti suara babi terluka. Tapi suara itu juga seperti manusia yang menahan tangis. "Ada yang disembunyikan di bawah rumah ini. Saya harus menggali malam nanti. Tapi sebelum itu..." Ia menoleh ke Pak Carik yang tiba-tiba berdiri mematung. Matanya berubah hitam seluruhnya. Istrinya jatuh pingsan di lantai. "Kalian tidak boleh tahu. Ini perjanjian darah yang tak bisa dibatalkan." Tubuh Pak Carik bergetar hebat. Lalu dari punggungnya muncul tonjolan tajam seperti tulang tumbuh keluar. Ia mengerang, dan tubuhnya mulai berubah bentuk. Tubuh Pak Carik berguncang hebat, seperti ditarik dari dalam. Kulitnya meregang, urat-urat mencuat tajam dari leher, dan suaranya mengerang penuh derita. Punggungnya tampak membengkak, dan suara tulang-tulang patah terdengar jelas seperti kayu retak. Kiai Maruf tidak panik. Ia segera menancapkan tongkatnya ke lantai, membaca ayat ruqyah dengan suara keras dan lantang. Cahaya dari tongkatnya menyala samar, kekuningan seperti api kecil, tapi cukup untuk membuat tubuh Pak Carik menggeliat seperti terbakar. "Aku tidak bisa keluar," rintih Pak Carik dengan suara parau. Tapi suara itu bukan lagi milik manusia. Kata-katanya berat, mengandung gema, seperti keluar dari mulut dua makhluk sekaligus. Dari balik lantai dapur, papan kayu retak satu persatu. Bau amis darah dan kotoran menyembur dari celah yang menganga. Kiai Maruf melangkah mundur, bersiap dengan tasbih yang dililitkan di pergelangan tangan. Makhluk itu belum sepenuhnya muncul, tapi ia sudah menjelma lewat tubuh tuannya, gumamnya. Dengan suara ledakan kecil, punggung Pak Carik sobek terbuka. Dari sana muncul kepala babi berwarna hitam legam, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang dengan darah menetes dari ujungnya. Kepala itu bukan ilusi, makhluk pesugihan itu tumbuh dari tubuh manusia yang telah menyerahkan jiwanya. "Apa kau pikir bisa kabur, manusia tua? Kau sudah terlambat. Aku sudah diberi darah, dan darah tak bisa ditarik kembali," geram suara dari kepala babi itu. Kiai Maruf menantang dengan lantang, "Dengan izin Allah, aku akan memutuskan ikatanmu. Kau bukan raja di sini, makhluk najis." Ia mengangkat tangannya dan membacakan surah Al-Jin lengkap, diiringi gema azan yang ia lantunkan lirih. Ruangan mendadak bergetar. Angin panas berhembus keluar dari celah lantai, menumbangkan perabot rumah, membuat kaca pecah, dan jendela terayun keras. Pak Carik mengaum keras, gabungan suara babi dan manusia, lalu ambruk. Kepala babi menghilang perlahan ke balik luka punggung, dan tubuhnya terbakar dari dalam, menghitam, melepuh, hingga akhirnya tinggal abu. Istrinya menjerit bangun dari pingsannya, tapi suaranya terputus ketika melihat tubuh suaminya yang telah jadi arang. Matanya kosong. Saya cuma ikut saja, Kiai," dia bilang, "cuma butuh darah ayam, tapi ternyata dia suruh saya bantu kubur anak sapi hidup-hidup buat tumbal," bisiknya sambil menangis. Kiai Maruf hanya menatap dengan belas kasihan, lalu menunjuk ke arah lantai yang masih terbuka. Bukan hanya dia yang perlu ditebus. Masih ada sesuatu di bawah rumah ini, sesuatu yang lebih tua dari makhluk babi itu. Malam itu juga,
Kiai Maruf mengumpulkan beberapa warga untuk menggali lubang di bawah dapur. Mereka menggali sampai 1 meter, dan di kedalaman itulah mereka menemukan lubang batu berbentuk lingkaran sempurna, tertutup batu pipih dengan ukiran simbol aneh. Di tengah batu itu tertanam paku besi berkarat yang menancap dalam. "Apa ini, Kiai?" tanya Pak Darsan dengan wajah pucat. "Ini adalah segel pesugihan tua. Ini bukan hanya memanggil babi ngepet, tapi makhluk leluhur dari ilmu hitam kuno. Biasanya hanya bisa dipanggil oleh orang yang sudah membunuh darah satu keluarga," jawab Kiai Maruf. Warga tercekat. Ibu-ibu yang ikut melihat mulai menangis. Kiai Maruf kemudian menaburkan garam kasar dan serbuk kemenyan khusus ke sekeliling segel, lalu membacakan doa pemutus ikatan leluhur. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan bacaan terakhir, batu itu bergetar hebat. Dari sela-selanya menyembur cairan hitam dan hangat, seperti darah basi. Dan dari balik batu itu, muncul tangan kecil berwarna abu-abu, seperti tangan bayi, tapi kukunya panjang dan kulitnya bersisik. Tangan itu menggapai ke atas, seolah mencari korban. Semua warga mundur, beberapa menjerit, tapi Kiai Maruf tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tongkatnya dan menusukkan langsung ke tangan itu. Suara pekikan melengking terdengar, keras, menyayat telinga, seperti bayi menangis dicampur raungan binatang. Dari balik lubang itu, suara ribuan bisikan muncul serempak. "Buka kami, lepas segel, darah kami sudah ditanam di tanah ini." Lidah api muncul dari lubang dan membakar sebagian lantai. Kiai Maruf segera menutup lubang itu dengan sajadah tebal miliknya, menahannya dengan bacaan Asmaul Husna. "Aku butuh waktu semalam untuk mengunci kembali segel ini," katanya tegas. "Dan kalian harus berjaga. Jika suara bayi menangis terdengar dari tanah, jangan ada yang menoleh atau mendekat. Itu bukan bayi. Itu pemanggil roh leluhur pesugihan." Wajah-wajah warga pucat. Sebagian ingin pergi, tapi Kiai Maruf menegaskan, kalau segel ini terbuka, bukan cuma desa ini yang kena. Ini bisa merambat ke dusun lain. Dan tiap malam akan ada satu nyawa yang dikorbankan. Malam itu, suasana desa Kalisumur mencekam. Warga yang biasanya tertawa ramah, kini duduk berdiam diri dengan wajah ketakutan. Anak-anak dikurung rapat di rumah, dan pintu-pintu ditutup rapat dengan rantai dan kunci. Kiai Maruf duduk di serambi langgar, dengan tongkat dan kitabnya. Di sekelilingnya, beberapa pemuda yang diberi tugas berjaga. Angin malam berhembus dingin menusuk tulang, dan suara serangga malam seolah menghilang. "Tetap waspada," kata Kiai Maruf pelan. "Malam ini, kita hadapi bukan hanya makhluk dari dunia ini." Belum lama berkata, dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi yang menggema di antara pepohonan bambu. Tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan yang tidak manusiawi. Seolah ada ratusan suara bayi sekaligus, bercampur bisikan. Pemuda yang berjaga ketakutan dan ingin pergi, tapi Kiai Maruf menahan mereka. "Ingat janji, jangan bergerak dan jangan menoleh ke arah suara itu." Tiba-tiba, sebatang pohon bambu patah dengan suara keras. Bayangan hitam melintas cepat, seperti sosok kecil berlari tanpa suara. "Keluarkan asap kemenyan," perintah Kiai Maruf sambil membuka tasbihnya. Asap kemenyan yang disulut dari dupa di bawah berputar-putar mengelilingi halaman langgar. Tapi asap itu seperti dihirup oleh kegelapan. Sosok kecil yang tadi berlari terlihat seperti menjerit kesakitan, lalu lenyap. "Kita tak bisa lama-lama di sini," Kiai Maruf berbisik. "Malam ini adalah malam keempat sejak segel itu terbuka. Besok malam, kekuatan makhluk itu akan semakin kuat." Di sisi lain desa, di sebuah rumah tua yang hampir roboh, seorang wanita tua berdiri menatap langit. Matanya merah, berkaca-kaca,
Tapi suaranya pelan dan penuh duka. "Maafkan aku, cucuku," katanya lirih, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari balik jubahnya. "Aku yang menanam segel itu dulu, untuk menahan kutukan. Tapi aku tak tahu, darah itu harus terus diperbarui." Wanita tua itu menengadah ke langit. Suara angin malam menyelimuti kata-katanya. "Jika segel pecah, maka jiwa-jiwa itu akan terbangun, dan mereka akan menuntut balas." Malam semakin larut. Di dalam langgar, Kiai Maruf membuka kitab tua yang lusuh, membaca ayat yang hanya bisa dimengerti oleh segelintir orang yang mengerti ilmu gaib. Tiba-tiba, salah satu pemuda penjaga berteriak keras, "Ada sesuatu di belakang kita." Semua menoleh ke arah suara, dan di balik pepohonan bambu terlihat sosok hitam besar yang menatap mereka dengan mata merah menyala. Makhluk itu menyerupai babi hitam raksasa, dengan kulit seperti batu kasar dan taring yang panjang. Ia menggeram dengan suara yang membuat tulang bergetar. Kiai Maruf berdiri tegak, mengangkat tongkatnya dan mulai membaca doa-doa pelindung. Tapi makhluk itu melesat seperti angin, dan langsung menyerang pemuda penjaga yang paling depan. Dengan cepat, pemuda itu terangkat dan dilempar ke dinding dengan suara tulang retak. Darah muncrat deras dari mulutnya. Tangisan pilu terdengar dari tubuhnya yang roboh. Kiai Maruf berteriak, "Jangan menyerah. Ini hanya ujian dari Allah." Ia melompat maju dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Kilatan cahaya menyebar dan memukul makhluk itu, membuatnya meraung kesakitan dan menghilang ke balik kegelapan. Tapi luka pemuda itu cukup parah. Kiai Maruf menggendongnya sambil berlari ke rumah warga untuk mencari pertolongan. Warga desa mulai menyadari betapa besar bahaya yang mereka hadapi. Beberapa mulai membawa benda-benda pusaka dan ayat-ayat suci yang diwariskan turun-temurun. Di sebuah rumah tua di ujung desa, seorang pemuda menemukan sebuah kitab kuno yang penuh dengan tulisan tangan berbahasa Arab kuno dan gambar makhluk-makhluk gaib. Kitab itu bercerita tentang seorang kiai yang dulu menghadapi makhluk pesugihan serupa dan berhasil mengurungnya dengan cara membuat segel yang berisi darah dan doa. Namun kitab itu juga memperingatkan, jika segel rusak dan darah perjanjian itu tidak diperbarui setiap tahun, makhluk itu akan bebas dan mengacaukan dunia manusia. Kiai Maruf duduk termenung, mencoba menyusun strategi. Ia tahu besok malam akan menjadi malam penentuan. Makhluk yang ada bukan hanya babi ngepet biasa, tapi entitas kuno yang haus darah dan dendam. Di luar, angin malam berhembus semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan bau busuk. Suara tangisan bayi terdengar samar, mengingatkan semua bahwa waktu semakin menipis. Malam itu menjadi malam yang tak pernah terlupakan oleh warga desa Kalisumur. Angin menggila seperti amukan roh-roh yang tak bisa tenang. Langit mendung hitam, sesekali kilat menyambar tanpa suara gemuruh. Seolah langit sendiri ikut berduka. Kiai Maruf berdiri di tengah lapangan desa, mengelilingi dirinya dengan lingkaran kemenyan yang tebal asapnya. Di tangan kiri tergenggam kitab tua penuh ayat-ayat pelindung. Di tangan kanan tongkat kayu yang kini berkilauan seperti diselimuti cahaya putih. Ini adalah malam terakhir. Makhluk itu akan berusaha meloloskan diri dari dunia kita, atau menghancurkan semua yang kita sayangi, ucap Kiai dengan suara berat, namun penuh keyakinan. Sekitar 20 warga desa yang kuat dan berani berkumpul di sekeliling lingkaran tersebut, membawa benda pusaka, keris, dan surat-surat doa dari ayat suci. Semua telah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan antara manusia dan makhluk gaib. Di kejauhan, dari dalam hutan bambu, terdengar suara gemuruh berat. Semakin lama, suara itu mendekat, diiringi bau busuk seperti bangkai yang membusuk. Muncullah sosok babi hitam raksasa itu. Kali ini tubuhnya semakin besar. Mata merahnya menyala seperti bara api, dan kulitnya yang keras retak-retak seperti batu yang pecah. Dari punggungnya keluar rantai-rantai hitam yang bergerak sendiri,
mengikat dan mengikatkan diri ke tanah, seolah mencoba menahan makhluk lain yang ingin keluar dari bawah tanah. Kiai Maruf tahu, makhluk itu bukan satu-satunya. Ada lebih banyak yang terkunci di bawah desa. Kiai Maruf mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara keras, bergema ke seluruh penjuru desa. Angin yang sebelumnya liar berubah menjadi angin perlahan yang membentuk pusaran di atas lingkaran. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram mengerikan, yang terdengar seperti kombinasi antara teriakan manusia dan suara binatang liar. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri, dan beberapa warga yang tak kuat segera jatuh tersungkur, pingsan atau menangis ketakutan. Di tengah pertempuran spiritual itu, tiba-tiba dari dalam tanah muncul sosok bayangan manusia yang tubuhnya hitam legam, berkaki babi, dengan taring tajam. Ia adalah jelmaan setan pembantu makhluk babi hitam itu. Sosok itu melesat menghampiri Kiai Maruf, mencoba merobohkannya dengan tangan yang berubah menjadi cakar tajam. Kiai sigap mengayunkan tongkatnya, dan dengan satu pukulan kuat, cakar itu terpatahkan. Namun pertarungan ini menguras tenaga Kiai. Ia mulai terengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun ia tetap fokus membaca doa. Di saat genting itu, seorang pemuda bernama Dani, yang sejak awal ikut menjaga desa, datang membawa sebilah keris pusaka yang diwariskan oleh keluarganya sejak zaman dahulu. "Pak Kiai, saya akan membantu," teriak Dani penuh keberanian. Kiai Maruf mengangguk singkat, lalu membisikkan ayat pelindung ke dalam telinga Dani. Dani melompat maju, menyerang sosok setan itu dengan kerisnya. Dengan gerakan cepat dan presisi, Dani menusukkan keris ke tubuh bayangan hitam itu. Darah hitam pekat keluar, dan makhluk itu meraung keras. Namun setan itu tak mati. Ia berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti Dani, membuatnya terjatuh. Kiai Maruf berlari ke arah Dani, mengusap wajah pemuda itu dan membacakan ayat-ayat penyembuhan. Sementara itu, makhluk babi hitam semakin marah. Ia mulai mencakar tanah, memecah tanah dan memunculkan retakan besar. Dari dalam retakan, muncul arwah-arwah makhluk yang dulu menjadi tumbal pesugihan. Mereka menangis dan meraung, membawa dendam yang mengerikan. Kiai Maruf tahu satu-satunya cara menghentikan makhluk ini adalah dengan mengembalikan segel darah yang dulu pernah dibuat. Namun itu membutuhkan pengorbanan. Ia memanggil para warga, lalu berkata, "Segel hanya dapat diperbaharui dengan darah orang yang tak berdosa. Aku bersedia berkorban demi desa ini. Aku akan menjadi pengikat segel, dan kalian harus melanjutkan doa setiap tahun." Warga menangis terharu. Mereka tidak ingin kehilangan kiai yang telah melindungi mereka. Kiai Maruf mulai mempersiapkan ritual. Ia menggoreskan tangannya, dan darahnya menetes ke tengah lingkaran kemenyan. Suara ayat suci menggema, bercampur dengan tangisan dan doa warga. Mata Kiai memancarkan cahaya putih terang, seolah-olah mendapat kekuatan langsung dari langit. Makhluk babi hitam meraung semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. Lalu satu persatu arwah yang keluar dari tanah mulai tertarik kembali ke retakan. Kaki rantai hitam yang sebelumnya menahan mereka mulai menutup dan mengunci segel kembali. Ketika ritual selesai, Kiai Maruf terjatuh lemas. Tubuhnya yang dulu kuat kini lemah, namun senyum damai terukir di wajahnya. "Desa ini aman, tapi jangan lupa jaga doa dan tradisi ini," bisiknya sebelum tertidur dalam kesunyian abadi. Warga desa Kalisumur menangis, mengenang pengorbanan Kiai Maruf. Mereka berjanji akan menjaga desa dan warisan yang diberikan, agar makhluk jahat itu tidak pernah lagi bangkit. Malam itu, suara tangisan bayi berhenti, dan angin malam berubah menjadi lembut seperti bisikan harapan. Namun di salah satu sudut desa, di bawah akar pohon bambu tua, sebuah bekas retakan kecil muncul, dan dari dalamnya, mata merah yang kecil tapi menyala mengintip.